Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Bertemu kembali pagi hari ini dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sampai pada tema 5, subtema 2 tentang muatan ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam ya. Ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan ya anak-anak ya. Nah, kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia ini adalah kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan ya. Kenampakan alam daratan ini berupa pegunungan, gunung, dataran rendah, tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, selat, dan laut. Nah, beberapa kenampakan alam di Indonesia. Apa saja? Nah, kenampakan alam di Indonesia ini berupa yang pertama pegunungan ya. Pegunungan yang ada di Sumatera, ini contohnya pegunungan Barisan. Kemudian di Jawa ada pegunungan Dieng, di Jawa Tengah ya, Tengger, Serayu, Sewu, Kendeng, Kapur Utara. Ini di Jawa. Sedangkan di Kalimantan ada pegunungan Kapuas, Meratus, Muler, Iban, Swaner, dan di Sulawesi ada pegunungan Utambela, Tineba, Verbek, Matarombea, Kuarles. Dan di Papua ada pegunungan Jayawijaya yang sangat tinggi. Kemudian Sudirman, Tamrau. Nah, selanjutnya gunung ya. Gunung tertinggi di Indonesia ini ada di Papua, yaitu Puncak Jaya ya. Tingginya 5030 meter. Nah, biasanya di ujungnya ini tertutup salju ya. Pada ketinggian paling tinggi ini tertutup salju. Kemudian tertinggi di Pulau Jawa, ini ada Gunung Mahameru ya. Tingginya 3676 meter. Kita lanjutkan sungai ya anak-anak ya. Nah, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Kemudian sungai terpanjang di Pulau Jawa apa? Sungai Bengawan Solo. Nah, ini sungai yang terpanjang di Indonesia dan terpanjang di Pulau Jawa. Ini kenampakan alam sungai. Kita lanjutkan danau ya. Nah, danau yang terbesar di Indonesia, tahu? Nah, kalian sudah tahu ya, adalah Danau Toba di Sumatera ya. Yang di tengahnya terdapat sebuah pulau, yaitu Pulau Samosir. Ini sangat terkenal ya. Danau. Kemudian selat. Nah, selat di Indonesia ini terdiri dari Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, Selat Makassar, dan lain sebagainya. Nah, ini selat. Kemudian setelah itu adalah kenampakan buatan di Indonesia sekarang. Nah, kenampakan buatan ini adalah suatu kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Misalnya bendungan, pelabuhan, kawasan industri, perkebunan, bandar udara. Ini contoh kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah bendungan ya. Bendungan ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengairi sawah ya. Sumber air minum,
peternakan ikan air tawar, rekreasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Ini manfaat bendungan. Yang berikutnya adalah kawasan industri, adalah daerah yang khusus dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Ada pabrik, bangunan besar, dan saluran limbah ini untuk kawasan industri agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian pelabuhan ya. Di Indonesia pelabuhan dibuat untuk kelancaran transportasi. Dermaga dimanfaatkan untuk merapatnya kapal-kapal besar atau kecil untuk bongkar muat barang ya, digunakan untuk alat transportasi karena di Indonesia terdiri dari beberapa pulau, banyak pulau ya. Jadi harus, karena wilayahnya perairan, maka dibuatlah pelabuhan. Kemudian bandar udara ya, dibuat untuk kelancaran transportasi udara. Ini bandar udara di Kulon Progo, bandar udara yang terkenal, yang baru ya. Nah, kalian sudah pasti tahu ya. Kemudian perkebunan ya. Perkebunan adalah areal hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkebunan yang ada di Indonesia adalah perkebunan karet, kopi, coklat, kelapa sawit, teh, tembakau. Ini yang perkebunan di Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, tugas kalian silakan mengerjakan buku mozaik 5E halaman 95 sampai 96. Bagian B, C, dan D di buku tugas kalian. Nah, itu ya tugasnya anak-anak ya. Tugasnya mengerjakan buku mozaik 5E halaman 95 sampai 96 bagian B, C, dan D. Jawaban saja. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Oh ya, bagi kalian yang hari ini ujian ANBK, selamat mengerjakan ujian, semoga diberikan kelancaran kemudahan ya. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.